Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Jujur, saya semangat banget hari ini karena kita bakal ngebahas sebuah kearifan yang luar biasa dari pena motivasi. Di sesi ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya memutarbalikkan pengalaman sosial yang negatif, ya hal-hal ngeselin yang biasanya bikin kita down itu menjadi bukti nyata kalau kita sebenarnya lagi melangkah maju. Keren kan? Tapi sebelum kita mulai ngomongin soal mengubah pola pikir, mari kita jujur-jujuran dulu deh. Pernah nggak sih ngerasain gimana rasanya waktu tahu ada orang yang ngomongin kita di belakang? Pedes banget rasanya kan? Entah itu gosip, drama sosial, atau sekedar nyinyiran, hal-hal kayak gitu emang gampang banget nyerang emosi kita. Tapi tunggu dulu, hari ini kita bakal membalikan naskah itu. Kita bakal ubah total cara pandang kamu soal situasi-situasi kayak gini untuk selamanya. Nah, kita langsung masuk ke bagian pertama nih, soal makna tersembunyi dari sebuah gosip. Ini menarik banget buat dibahas. Oke, mari kita selami logika ini bareng-bareng. Coba deh dipikir pakai cara sederhana. Kalau ada orang yang ngomongin kamu di belakang, ya berarti secara fisik dan metaforis, kamu emang lagi ada di depan mereka. Kamu yang lagi memimpin jalan. Jadi biarin aja mereka ngoceh di belakang sana kan, toh posisi kamu udah ada di depan. Terus, gimana ceritanya kalau ada orang yang terang-terangan berusaha merendaskan kamu? Gini, coba perhatiin posisi mereka. Kalau mereka berusaha menarik kamu turun, itu justru bukti paling valid kalau posisi kamu tuh udah jauh lebih tinggi dari mereka. Mereka butuh usaha buat mendongak dan narik kamu ke bawah, karena ya, kamu memang udah berada di tempat yang lebih tinggi. Pasti pernah dong dengar seseorang ngomong dengan nada yang agak sinis atau iri gitu ke kamu. Please, jangan biarin itu ngerusak ketenangan kamu. Nada iri dari orang lain itu ibarat alarm otomatis yang ngasih tahu kalau situasi kamu tuh udah jauh lebih baik daripada mereka. Rasa iri mereka itu sebenarnya adalah konfirmasi dan pengakuan diam-diam atas pencapaian kamu loh. Jadi, poin krusialnya di sini, kadang ada aja orang yang ngomongin jelek soal kita. Padahal kita ngusik hirup mereka juga nggak pernah. Kenapa coba? Jawabannya simple, itu tanda paling jelas kalau hidup kamu tuh sebenarnya jauh lebih indah dari hidup mereka. Kebahagiaan dan kedamaian kamu itulah yang tanpa sadar memicu reaksi negatif dari mereka. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kedua, tentang payung ketangguhan. Kita bakal pakai sedikit metafora di sini. Coba resapi kalimat ini pelan-pelan ya. Payung memang tidak dapat menghentikan panas atau hujan, namun payung dapat membuat kita berjalan sekalipun panas ataupun hujan untuk mencapai tujuan. Wah, ini dalam banget. Kita emang nggak punya kuasa buat menghentikan elemen eksternal kehidupan, kayak masalah atau omongan orang di luar sana, tapi kita punya kendali penuh untuk membekali diri kita, ngebuka payung kita, dan terus melangkah maju terabas itu semua. Biar lebih kebayang, dari materi yang kita bedah ini ada satu kisah menarik soal Umar, seorang bocah penjual koran. Coba bayangin deh adegannya, hari itu libur, hujan turun deras banget nggak berhenti-berhenti, udaranya juga dingin musuk tulang. Kebanyakan orang pasti lebih milih tarik selimut dan malas-malasan di rumah. Tapi di perempatan jalan ada Umar, lari-lari nyamperin mobil demi mobil di tengah badai itu. Kisah Umar ini benar-benar ngajarin kita soal ketekunan sejati, sesuatu yang nggak bisa dihentikan cuma gara-gara cuaca atau kondisi yang lagi buruk. Terus gimana nih cara kita merombak mindset kita secara praktis? Ada satu kutipan kuno dari Chinese Book of Wisdom yang pas banget buat ngejawab ini. Dikatakan bahwa jangan minta agar hujan dikecilkan tapi mintalah payung yang lebih besar. Ini tuh menuntut kita buat berhenti ngarepin masalah hidup kita berkurang. Sebagai gantinya, kita yang harus naik level, bangun kapasitas diri yang jauh lebih besar buat menghadapi masalah-masalah tersebut. Lanjut yuk, kita masuk ke bagian ketiga, tentang bagaimana kita membersihkan sungai mental kita. Kehidupan kita ini sering banget diibaratkan kayak aliran sungai. Idealnya, sungai itu kan ngalir dengan lancar ya, bawa hal-hal yang baik. Tapi kadang alirannya tersumbat. Bukan karena sungainya yang rusak loh, tapi gara-gara ada akumulasi tumpukan sampah yang menghalangi laju air tersebut. Nah, coba kita pikirin. Apa sih sebenarnya sampah yang menyumbat aliran kehidupan kita itu? Ternyata, itu adalah gosip, pikiran negatif, kebencian, iri hati, dan kemarahan. Pas kita ngebiarin semua hal ini numpuk di kepala kita, akhirnya rasa kesal yang bakal ngambil alih. Sadar nggak sadar, kita sendirilah yang akhirnya nutup aliran hal-hal positif yang mau masuk ke dalam hidup kita. Dan akhirnya, kita sampai di tema penutup kita di bagian keempat, menerima pasang surut waktu. Ini ada sebuah ilustrasi yang cerdas banget dari alam yang nunjukin gimana roda itu selalu berputar. Bayangin, pas banjir datang, ikan-ikan berkuasa dan mereka bisa dengan mudahnya memakan semut. Tapi ingat, keadaan tuh nggak pernah statis. Begitu banjirnya surut dan tanahnya mulai mengering, keadaan langsung berbalik 180 derajat. Giliran semut-semut yang akhirnya memakan ikan.
Dinamika dan posisi kita di hidup ini juga persis kayak gitu. Pasti akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Kesimpulan filosofis yang benar-benar harus kita pegang dari analogi barusan adalah setiap orang itu pasti ada gilirannya. Jadi jangan pernah sombong. Ini tuh pengingat yang cukup keras tapi penuh empati bahwa posisi di atas maupun di bawah itu cuma sementara. Kerendahan hati itu adalah sikap yang paling masuk akal buat kita semua. Karena cepat atau lambat, roda kehidupan pasti akan berputar. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Ketika hidup tiba-tiba ngelempar tantangannya ke kamu, entah itu gosip murahan, energi negatif orang lain, atau rintangan yang derasnya minta ampun kayak hujan badai, apakah kamu bakal diam dan ngebiarin itu menghentikan langkahmu? Ataukah kamu berani buka payung ketangguhanmu lebar-lebar dan terus berjalan menembusnya sampai kamu mencapai tujuanmu? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Tetap fokus, tetap tangguh, dan yang terpenting, teruslah melangkah maju. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa.